Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan remedial tryout untuk yang pertama, SMP Negeri 1 Cikande semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran matematika untuk kelas 9 pada hari ini, Minggu, tanggal 7 Maret 2021. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar. Terima kasih. Kita mulai soal yang pertama. Operasi crash berarti kalikan bilangan pertama dengan 2 kali bilangan kedua, kemudian kurangkan hasilnya dengan bilangan pertama. Maka hasil dari 2 crash min 3 sama dengan, kalian cari dulu 2 kali bilangan kedua berapa, kemudian dikalikan dengan bilangan yang pertama. Hasilnya dihitung, kemudian dikurangi dengan bilangan yang pertama. Nomor 2. Bu Rania membuat adonan kue yang terdiri dari 2/3/5 kg tepung terigu, 3/4 kg gula pasir, 1/2/5 kg telur, dan 1/4 kg coklat bubuk. Adonan kue tersebut dimasukkan ke dalam 10 loyang. Jika berat adonan dalam setiap loyang sama banyak, maka berapa adonan satu loyang? Ini berarti kalian jumlahkan semuanya. 2/3/5 tambah 3/4 ditambah dan ditambah, kemudian dibagi dengan 10. Ketemu. Nomor 3. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor negatif 2, dan tidak dijawab diberi skor negatif 1. Dari 40 soal, Rizal menjawab benar 26 dan salah 5 soal. Nilai Rizal adalah, berarti kalian menjumlahkan dari skor yang benar dikalikan jawaban benar, ditambah skor salah dikalikan jawaban salah, dan ditambah lagi skor tidak dijawab dikalikan soal yang tidak dijawab. Bisa. Nomor 4. Diketahui uang Amru banding uang Atar ya, sama dengan 2/5. Kemudian uang Atar banding uang Gilang sama dengan 3/4. Jika selisih uang Atar dan Gilang Rp10.000, maka jumlah uang Amru, Atar, dan Gilang adalah, kalian tulis dulu, Amru banding Atar sama dengan 2/5, kemudian Atar banding Gilang sama dengan 3/4. Kemudian yang diketahui adalah selisih Atar dikurangi Gilang, atau Gilang dikurangi Atar. Antara keduanya selisihnya berapa? Kalian misalkan, berarti 4X dikurangi 3X sama dengan 10.000, berarti ketemu X. Setelah ketemu X, kalian bisa masukkan ke jumlah. Jadi nilai Atar atau uang Atar berapa, kemudian uang Gilang berapa, baru kemudian dibandingkan ke Amru dan Atar. Bisa. Nomor 5. Pak Amir dan Pak Hadi berpotensi sebagai tukang cat. Jika Pak Amir bekerja sendiri, maka Pak Amir memerlukan waktu 6 jam untuk mengecat sebuah ruangan. Sedangkan jika dilakukan sendiri oleh Pak Hadi, pengecatan ruangan tersebut memerlukan waktu 4 jam. Berapa lama pekerjaan ini dapat diselesaikan jika dikerjakan bersama-sama oleh Pak Amir dan Pak Hadi? Kita anggap 6 jam itu adalah T1, waktu yang pertama. Kemudian 4 jam itu adalah waktu yang kedua, berarti T2. Jadi untuk mencari berapa lama pekerjaan yang diselesaikan dengan bersama-sama, rumusnya 1/T1 ditambah 1/T2 akan sama dengan 1/T. Jadi kalian cari T-nya. Nomor 6. Hasil dari 64 pangkat 2/3
dikali 36 pangkat setengah adalah, oke, paling gampang adalah kalian bentuk dulu bilangan pangkat yang 64 berapa pangkat berapa, kemudian yang 36 juga berapa pangkat berapa. Dikali dihitung nilainya, kemudian dikali. Oke. Nomor 7. Hasil dari 2 per 2 plus akar 3 adalah, ini adalah bentuk akar, berarti kita harus merasionalkan dengan mengalihkan sekawan dari penyebut. Jika 2 per 2 plus akar 3, maka dikalikannya dengan 2 dikurangi akar 3 per 2 dikurangi akar 3. Oke, kalian hitung. Nomor 8. Diketahui pola barisan bilangan 3, 4, 7, 12, 19, dan seterusnya. Ditanyakan suku ke-9. Oke, kalian bisa mencari 3 ke 4 selisihnya berapa, 4 ke 7 selisihnya berapa, 7 ke 12 selisihnya berapa, dan seterusnya kalian cari untuk suku yang ke-9. Oke, bisa ya? Lanjut nomor 9. Nomor 9. Jumlah penduduk setiap 4 tahun di suatu desa mengikuti barisan geometri. Jumlah penduduk pada tahun 1996 sebanyak 300 jiwa penduduk, pada tahun 2004 sebanyak 1.200 jiwa, dan seterusnya. Jumlah penduduk desa tersebut pada tahun 2016 adalah, oke, diawali tahun 1996 sebanyak 300 jiwa, selisih 4 tahun berarti berapa? Dan pada tahun 2004 sebanyak 1.200 jiwa. Kalian akan tahu yang di tengah tadi berapa. Dan seterusnya sampai tahun 2012. 2016. Oke, ketemu. Nomor 10. Ryan menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan sistem bunga tunggal sebesar 18% per tahun. Karena suatu keperluan, Ryan mengambil semua simpanan beserta bunganya. Jika uang yang diterima keseluruhannya Rp2.720.000, maka Ryan menyimpan uangnya selama, oke, tabungan awal 2 juta rupiah. Kemudian sistem bunga tunggal P sama dengan 18%. Kemudian tabungan akhir Rp2.720.000. Berarti kalian harus mencari dulu bunga dalam rupiah. Bunga dalam rupiah adalah tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Oke, kemudian satu rumus lagi yang dipakai, bunga dalam rupiah sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikali tabungan akhir. Tabungan awal. Oke, nanti ketemu berapa bulannya. Kita lanjut nomor 11. Seorang pedagang menjual sebuah baju Rp100.000 dan didiskon sebesar 20%. Setelah didiskon, ternyata pedagang tersebut masih mendapatkan keuntungan sebesar 25%. Harga pembelian baju tersebut adalah, atau sebelum dijual adalah, oke, harga jual 100.000. Kemudian dapat diskon 20%. Berarti kalian cari dulu diskon dalam rupiah. Berarti diskon dalam persen dikali harga jual. Ketemu? Kemudian harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga jualnya tadi berarti kalian tahu harga jual 100.000 tapi diskon 20%. Kemudian berarti dikurangi ya. Kemudian harga beli ditambah untung. Itu rumusnya nanti ketemu dengan harga beli. Oke. Kita lanjut nomor 12. Bu guru membagikan sejumlah buku kepada 25 siswa dengan adil. Setiap anak mendapat 12 buku. Nah, jika sejumlah buku tersebut akan dibagikan kepada 16 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki, maka banyak buku yang diterima setiap siswa adalah, oke, kalian tahu kalau 25 siswa masing-masing mendapat 12
buku. Berarti jumlah buku semuanya berapa? Nah, kemudian kalau buku itu dibagikan kepada 16 perempuan dan 14 laki-laki, maka masing-masing siswa mendapat, oke, ini juga PBN, oke. Nomor 13. Perhatikan pemfaktoran bentuk aljabar berikut. X kuadrat dikurangi 16 sama dengan X dikurangi 4 dikali X ditambah 4. 2. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan X min 1 dikali dengan X plus 3. Oke, kemudian yang ketiga. 2X kuadrat dikurangi 8X ditambah 6 sama dengan 2X dikurangi 2 dikali dengan X dikurangi 3. Oke, yang keempat. 3X kuadrat dikurangi X dikurangi 10 akan sama dengan 3X dikurangi 5 dikali X ditambah 2. Nah, pemfaktoran yang benar adalah, oke, kalian berarti cek masing-masing urut dari nomor 1 benar atau salah, 2, 3, dan 4. Oke, kalian pilih yang benar yang mana. Oke. Nomor 14. Penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah 6 kurang dari 4 dikali X dikurangi 3 adalah, berarti yang langkah pertama, kalian kalikan 4 dengan X, kemudian 4 dengan negatif 3. Kemudian, yang X kalian kumpulkan ke kiri, yang bilangan kalian kumpulkan ke kanan. Ingat PRGT, pindah ruas, ganti tanda. Oke? Nomor 15. Penyelesaian sistem persamaan linear berikut, 2/5X ditambah 2/3Y sama dengan 2. Dan negatif 1/5X dikurangi 5/6Y sama dengan negatif 4. Oke, kelihatannya susah banget. Ini adalah SPLDV. Paling gampang atau lebih enaknya kalian masukkan atau disubstitusi poin A, poin B, poin C, dan poin D. Oke, mana yang lebih tepat daripada dikalikan kelamaan. Oke, kita lanjut nomor 16. Dalam sebuah toko murah, tersedia minyak goreng dengan kemasan botol ukuran 0,4 liter dan 1 liter. Jika volume minyak goreng dalam kedua jenis botol adalah 10 liter, maka kemasan botol ukuran 0,4 liter yang mungkin sebanyak, oke, jadi ada dua ukuran botol, 0,4 liter dan 1 liter. Jika semuanya volumenya 10 liter, akan berapa botol yang berukuran 0,4 liter yang bisa diisi? Oke, nomor 17. 2 tahun yang lalu, umur kakek 5 kali umur saya. Jika pada waktu itu jumlah umur kakek dan saya 72 tahun, maka selisih umur saya dan umur kakek sekarang adalah, oke, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti kita misalkan K dikurangi 2. Oke, kakek dikurangi 2. Akan sama dengan 5 kali umur saya. Berarti 5 kali dalam kurung umur saya S dikurangi 2 ya, 2 tahun lalu. Berarti sama-sama 2 tahun lalu. Nah, jika pada waktu itu jumlah umur kakek dan umur saya 72 tahun, maka selisihnya berapa? Nah, berarti ada kalimat K ditambah S, umur kakek ditambah saya sama dengan 72. Oke? Tapi jangan lupa K-nya, berarti K dikurangi 2, S-nya juga S dikurangi 2. Akan sama dengan 72. Nah, nanti akan ketemu dengan S. Setelah ketemu S, nanti ketemu juga K, umur kakek. Kemudian selisihnya K dikurangi S. Oke? Nomor 18. Diketahui P himpunan bilangan prima kurang dari 12. Banyaknya himpunan bagian dari yang terdiri dari 2 anggota adalah, oke, kalian cari dulu bilangan prima yang kurang dari 12 itu siapa saja. Kemudian banyaknya himpunan bagian dari P yang terdiri dari 2 anggota.
yang terdiri dari dua anggota. Berarti misalkan A dengan B, B dengan C, dan seterusnya. Oke? Nomor 19. Berdasarkan hasil survei di sebuah kelas, diperoleh data 18 siswa menyukai pelajaran matematika dan 12 siswa menyukai IPA. Jika banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 38 orang dan 8 siswa diantaranya tidak menyukai keduanya, berarti pernyataan berikut yang benar adalah, oke, ini adalah materi kelas 7, diagram Venn. Jadi, kalian cari dulu jumlah siswanya dikurangi dengan yang tidak kedua-duanya. Jumlah siswa dikurangi yang tidak kedua-duanya, kemudian sama dengan yang suka matematika, kemudian ditambah dengan yang suka IPA, dan dikurangi dengan yang suka keduanya. Oke? Kemudian kalian simpulkan. Nomor 20. Diketahui Fx sama dengan Px ditambah Q. Sedangkan F2 sama dengan 9 dan F4 sama dengan 1. Maka nilai F1 adalah, oke, ini adalah fungsi kelas 8. Berarti kalau ada F2 sama dengan 9, itu artinya X-nya diganti 2, kemudian nilainya 9. Jika X-nya diganti 4, nilainya 1. Nah, itu adalah SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel dalam variabel P dan Q. Oke, silahkan dicari pakai eliminasi. Nanti ketemu P, kemudian ketemu Q, dan kalian bisa menghitung F1 atau X-nya diganti dengan 1. Oke, paham? Nomor 21. Suatu perusahaan taksi memasang tarif seperti grafik berikut. Oke, jika 2 km berarti tarifnya 6.000, kemudian jika 4 km berarti tarifnya 10.000, dan jika 6 km tarifnya 14.000. Oke, kalian bisa cara manual boleh 2 km 2 km. Alia pergi ke rumah nenek yang berjarak 24 km dengan menggunakan taksi tersebut. Nah, berapa tarif yang harus dibayar Alia? Oke, ini ada dua cara. Kalian bisa mencari manual, boleh 2 km berapa, 4 km berapa, 6 km berapa, dan 8 km, dan seterusnya sampai 24 km. Nah, tetapi kalian juga bisa pakai deret aritmatika. Pakai deret aritmatika berarti kalian mencari dulu, karena 24 km sedangkan itu berdua-dua, selisihnya 22, berarti 24 dibagi 2. Itu adalah N. Kemudian kalian pakai rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Oke, masih ingat yang rumus itu? Silahkan dipakai. Nomor 22. Persamaan garis yang sejajar dengan garis 4X dikurangi 3Y dikurangi 7 sama dengan 0 dan melalui sebuah titik 1,2 adalah, oke, berarti kalian pertama kali mencari gradien dari garis 4X dikurangi 3Y dikurangi 7 sama dengan 0. Pisahkan Y sendiri. Nanti ketemu koefisien X itu adalah gradien. Kemudian persamaan garis lurus yang melalui 1,2 dengan gradien yang kalian dapatkan itu adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Oke, ingat ya, silahkan dikerjakan. Kemudian soal nomor 23. Sebuah garis lurus mempunyai gradien setengah. Jika garis tersebut melalui titik 4, negatif 3, persamaan garis tersebut adalah, oke, berarti kalian tinggal mencari persamaan garis lurusnya. Berarti Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Oke, M-nya itu berarti setengah, kemudian X1-nya berarti 4, dan Y1-nya berarti negatif 3.
Oke, nomor 24. Besar pelurus sudut ABC adalah, oke, diketahui di sana ada sudut ABC sama dengan 5x, kemudian sudut CBD sama dengan 3x ditambah 12. Yang pertama kali kalian cari adalah nilai x. Itu adalah sudut yang lurus, berarti 5x ditambah 3x ditambah 12 sama dengan 180. Nanti ketemu x, kemudian kalian cari besar sudut masing-masing. Dan ingat yang ditanyakan adalah besar pelurus sudut ABC. Oke, berarti dia adalah sudut yang CBD. Nomor 25. Selembar taplak meja berbentuk persegi panjang berukuran 120 kali 80 cm. Di sekeliling taplak meja tersebut akan diberi hiasan dengan jarak antar hiasan 20 cm. Banyak hiasan yang diperlukan adalah, oke, karena taplaknya berupa persegi panjang, berarti kalian cari keliling persegi panjang. Jangan lupa rumusnya keliling persegi panjang adalah 2 kali dalam kurung P ditambah L. Kemudian kalian bagi dengan 20. Itu merupakan banyaknya hiasan yang diperlukan. Oke, lanjut nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada persegi panjang, kemudian layang-layang yang berimpit. Nah, jika panjang AF sama dengan 8 cm dan CE sama dengan 20 cm, maka luas ABCDEF adalah, oke, untuk mencari luas bangun tersebut sama dengan luas persegi panjang ditambah luas layang-layang, kemudian baru dikurangi dengan luas segitiga COF. Kita misalkan perpotongan antar dua diagonal dalam layang-layang adalah O. Oke, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, jadi AB dikali BC. Kemudian luas layang-layang berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, berarti setengah kali EC kali FD. Oke. Kemudian dikurangi dengan setengah kali, luas segitiga CFO, berarti setengah kali FO dikali OC. Oke, paham? Silahkan dihitung. Kita lanjut nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada segitiga ABC yang sisi AB diperpanjang sampai titik D. Kemudian sudut C sama dengan 3x dikurangi 15. Kemudian sudut B yang dalam 2x dan sudut B yang luar 5x ditambah 5. Besar sudut A adalah, oke, kita awali mencarinya dalam sudut ABD. Sudut ABD itu adalah sudut lurus. Berarti sudut ABC ditambah sudut CBD itu 180 derajat. Berarti 2x ditambah 5x ditambah 5 sama dengan 180 derajat. Nanti kita ketemu nilai x. Baru kemudian jumlah semua sudut dalam segitiga ABC adalah 180 derajat. Jadi, sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi sudut C dikurangi sudut B yang dalam. Silahkan dihitung. Nomor 28. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AC sama dengan 40 cm dan BC sama dengan 24 cm, titik D terletak pada AB sedemikian hingga CD sama dengan 25 cm. Tentukan panjang AD. Oke, coba kalian gambar dulu segitiga ABC siku-siku di B. Oke, kemudian dari titik C, kalian tarik garis CD sedemikian hingga CD panjangnya 25 cm. Nah, kemudian cari titik, hitung panjang AD. Caranya,
kalian berarti pertama kali mencari panjang BD atau DB. Di situ ada segitiga BCD. Sudah ada, pakai teorema Pythagoras terlebih dahulu. Nanti ketemu BD. Kemudian segitiga yang di luar, yang ABC, itu juga pakai teorema Pythagoras, baru nanti ketemu AB. Setelah ketemu AB, nah untuk mencari AD berarti AB dikurangi DB. Oke, bisa. Nomor 29. Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O di bawah ini. Jika panjang busur AB sama dengan 44 cm, jari-jari lingkaran 21 cm, dengan pi 22/7, maka besar sudut AOB adalah, oke, perhatikan gambar, ada juring AOB yang panjang busurnya 44 cm. Berarti kalian pakai rumus yang panjang busur sama dengan alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Atau panjang busurnya diisi ada berapa, kemudian alfa per 360 derajat, dikali keliling lingkaran berarti 2 pi r. Oke, 2 pi r. Oke, kalian cari nanti ketemu alfanya. Alfa adalah sudut pusat. Nomor 30. Perhatikan tabel berikut untuk kubus. Unsur-unsur kubus. Nomor 1, bidang diagonal banyaknya ada 6. 2, diagonal ruang banyaknya ada 4. Dan 3, diagonal bidang ada 6. Nah, dari tabel di atas, pernyataan yang benar adalah nomor. Kalian cek dulu, bidang diagonalnya benar nggak ada 6? Diagonal ruangnya benar nggak ada 4? Dan diagonal bidangnya ada 6. Tinggal kalian pilih mana yang benar. Lanjut nomor 31. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 12 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma 25 cm, maka seluruh permukaan prisma adalah, maka luas seluruh permukaan prisma adalah, oke, kalian coba luas prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Luas alas karena alasnya berbentuk belah ketupat berarti setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian dikalikan 2 karena 2 kali luas alas. Nah, kemudian keliling alas berarti kalian cari dulu panjang sisinya berapa, sisi belah ketupat, kalau diagonal 1, 12, dan diagonal 2, 16. Kalian pakai teorema Pythagoras. Oke, kalian baru bisa menghitung keliling. Kemudian dikali dengan tinggi prisma. Oke, ketemu. Nomor 32. Luas permukaan bola dengan panjang diameternya 21 adalah, ingat catatannya dengan pi sama dengan 22/7. Oke, nomor 32, luas bola adalah 4 pi r kuadrat. Nah, jangan lupa karena di sini diketahuinya adalah diameter, berarti kalian pakai jari-jari atau dihitung jari-jari atau diameternya juga boleh 21/2. Boleh. 33. Perhatikan gambar limas T, A, B, C, D berikut. Oke. Alasnya berbentuk persegi. Keliling alas limas 40 cm dan panjang TP sama dengan 13 cm. Volume limas tersebut adalah cm persegi. Ayo berapa? Kalian harus ingat, volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya kalian belum tahu, karena yang diketahui adalah kelilingnya.
Kelilingnya 40, sedangkan di situ alasnya berbentuk persegi. Berarti AB sama juga dengan BC. Berarti volume 5 sama dengan sepertiga kali AB kali BC dikali tinggi limas. Nah, karena di sini yang diketahui adalah TP, TP itu bukan tinggi limas, tapi TP itu adalah tinggi sisi tegak. Berarti kalian harus mencari tinggi prisma terlebih dahulu dengan teorema Pitagoras. Oke. Nomor 34. Sebuah kerucut mempunyai volume 20 cm kubik. Jika diameter kerucut tersebut diperbesar 3 kali dan tingginya diperbesar 2 kali, maka volume kerucut yang baru adalah, catatan dengan Pi sama dengan 22/7. Nomor 34 ya. Volume limas pertama itu adalah sepertiga Pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T. Kemudian volume limas kedua berarti sepertiga Pi. R-nya karena di sini diperbesar 3 kali berarti jadi 3R. Kemudian T-nya diperbesar 2 kali berarti 2T. Jadi, sepertiga kali Pi kali 3R kali 3R kali 2T. Oke, kalian cari nanti ada volume limas yang pertama. Kalian ganti dengan 20, baru dikalikan. Oke, ketemu. Kita lanjut nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Ada trapesium ABCD, kemudian dipotong dengan EF yang sejajar. Nah, ABFE sebangun dengan EFCD. Jika panjang CD sama dengan 6 cm, bang paling atas 6 cm, dan EF sama dengan 9 cm, dan CF sama dengan 2, BF sama dengan 3, maka panjang AB adalah, kalian gambar, kemudian letakkan angka-angkanya, kemudian tarik garis C ke sisi A, B, yang sejajar dengan AD. Taruh angkanya, nanti kalian ada segitiga yang sebangun. Kalian bisa cari dulu. Nomor 36. Tinggi Hasan 160 cm dan panjang bayangannya 1,5 meter. Pada saat yang sama, panjang bayangan pohon 9 meter. Berapa tinggi pohon tersebut? Ini adalah kesebangunan tetapi pakai aplikasinya, berarti tinggi Hasan berbanding bayangan Hasan akan sama dengan tinggi pohon sama dengan per bayangan pohon. Kalian taruh angkanya, nanti ketemu tinggi pohon. Kita lanjut nomor 37. Perhatikan gambar benda yang terdiri dari balok dan limas berikut. Jika tinggi limas 6 cm, maka luas permukaan benda tersebut adalah, di situ ada alas, berarti karena yang dicari adalah luas, berarti satu persatu aja. Luas alas, kemudian luas sisi tegak ada 4, kemudian 4 lagi luas sisi tegak yang dilimas. Berarti panjang kali lebar, ditambah 2 kali lebar kali tinggi, dan ditambah lagi 2 kali panjang kali tinggi, itu untuk yang kubus, balok ya, balok. Kemudian ditambah dengan 4 kali sisi tegak yang limas, berarti 4 kali setengah kali segitiga sisi tegak ya. Berarti kalian cari dulu apotema. Tinggi
segitiga yang dilimas. Oke, nanti kalian bisa ketemu. Soal nomor 38, dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng warna biru, 4 kelereng warna merah, 3 kelereng warna kuning, dan 7 kelereng warna hijau. Rahman mengambil 1 kelereng. Berapakah peluang Rahman mengambil sebuah kelereng berwarna biru? Oke. Peluang Rahman mengambil bola berwarna biru adalah PA atau peluang munculnya bola atau kelereng berwarna biru per jumlah semuanya. Per jumlah semuanya, banyaknya ruang sampel. Kemudian dikali dengan 100%. Oke, kalian bisa ya. Nomor 39. 2 buah dadu dilambungkan 1 kali. Berapa peluang muncul 2 mata dadu jumlahnya ganjil? Oke, 2 mata dadu. Yang 1 mata dadu itu adalah ruang sampelnya 6. Kemudian kalau 2 mata dadu berarti dikuadratkan. Kemudian peluang muncul 2 mata dadu jumlahnya ganjil. Contohnya 1,2, 1,4, 1,6 dan seterusnya. Berarti ada berapa itu? Kemudian per jumlah ruang sampelnya. Oke, nomor 40. Diagram di bawah ini menyajikan hasil ulangan harian matematika Halimah selama 1 semester. Yang hari pertama, ulangan hari pertama nilainya 6. Hari kedua nilainya 7. Hari ketiga nilainya 9. Hari keempat nilainya 8. Dan hari kelima nilainya 6. Berarti masih ada 1 hari lagi yang belum ada di situ. Jika nilai rata-rata ulangan harian matematika Halimah adalah 7,5, maka nilai ulangan harian yang terakhir, yang hari ke-6, dan mediannya berturut-turut adalah. Oke, berarti kalian cari dulu jumlahnya, nilai dari hari pertama ditambah sampai hari ke-6 dibagi berapa hari, kemudian sama dengan rata-ratanya. Nah, nanti akan ketemu nilai X atau yang hari ke-6. Kemudian yang namanya median berarti harus diurutkan terlebih dahulu dari terkecil sampai terbesar, kemudian dipotong tengah-tengah, dan yang angka di tengah-tengah itu adalah berapa? Itu berarti median. Oke, nomor 41. Akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1 sama dengan 0 adalah. Oke, kalau bentuknya ada seperti ini berarti pakai rumus ABC atau rumus kuadratik. Masih ingat? X1, X2 sama dengan B plus minus akar. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, diulangi lagi. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kalian tahu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Oke. Nomor 42. Akar-akar dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nah, tentukan nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oke, berarti yang pertama kali kalian cari adalah jumlah akar-akarnya, yaitu X1 ditambah X2. Rumusnya sama dengan min B per A. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian hasil kali akar-akarnya berarti X1 kali X2 sama dengan C per A. C per A. Nah, yang dicari adalah nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Itu akan sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2X1 kali X2. Oke, silahkan masukkan angkanya dan ketemu. Nomor 43.
Panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku adalah X dikurangi 2, X, dan X ditambah 2. Keliling segitiga tersebut adalah, karena di sini segitiganya adalah siku-siku, berarti berlaku teorema Pitagoras. Dan dari X dikurangi 2 dan X ditambah 2 itu adalah yang paling panjang adalah X ditambah 2. Berarti X ditambah 2 dikuadratkan akan sama dengan X dikurangi 2 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan X kuadrat. Oke, nanti kalian ketemu nilai X, kemudian kalian masukkan ke sisi-sisinya, diganti, dan ditambah semuanya. X dikurangi 2 tambah X ditambah X ditambah 2. Kemudian nomor 44. Koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan X dikurangi 1 dikuadratkan dikurangi 4 dengan sumbu X adalah, titik potong terhadap sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0 atau fx sama dengan 0. Berarti kalian hitung dulu X dikurangi 1 dikuadratkan kemudian dikurangi 4. Itu berarti nanti ketemu persamaan kuadrat. Kemudian kalian cari titik potongnya untuk X1-nya berapa dan X2-nya berapa. Boleh pakai cara yang memfaktorkan, boleh pakai rumus kuadratik atau rumus ABC, dan boleh pula dengan substitusi atau melengkapkan kuadrat. Nanti ketemu. Nomor 45. Perhatikan gambar. Di sini ada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak boleh 1 atau tidak sama tidak boleh 0, dan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Seperti pada gambar di atas, apabila, berarti pertama kali kalian harus tahu kalau grafiknya menghadap ke bawah, berarti A-nya bagaimana, udah keciri di sini, Kemudian kalian kalau paling gampang pakai dimisalkan titik yang pertama, titik potong X yang pertama berapa, yang pasti positif, kemudian X2-nya juga positif, baru kalian cari persamaan kuadratnya, nanti akan ketemu. Jadi A-nya positif atau negatif, B-nya positif atau negatif, dan C-nya positif atau negatif. Kemudian dicari juga diskriminannya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nomor 46. Sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas. Tinggi batu H meter setelah T detik ditentukan oleh rumus HT sama dengan 12T dikurangi 2T kuadrat. Kemudian tinggi maksimum yang dicapai batu tersebut adalah, jadi di sini ada persamaan kuadrat dalam T. HT sama dengan 12T dikurangi 2T kuadrat. Ini adalah persamaan kuadrat. Kemudian dicari T maksimum itu pakai Y sama dengan negatif D per 4A. Ingat D itu adalah diskriminan. Diskriminan berarti sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi kalian cari nilai Y sama dengan min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Ketemu nilai minimumnya atau maksimumnya. Nomor 47. Koordinat titik P negatif 3,14 jika dicerminkan maka koordinat bayangannya adalah P aksen sama dengan P aksen min 3,6. Jadi garis pencerminannya adalah, paling gampang kalian gambar dulu pakai sumbu simetri koordinat kartesius. Titik P min 3,14 itu di mana? Kemudian P aksen min 3,6 itu di mana? Kemudian kalian garis lurus dan tentukan garis Y sama dengan berapa sebagai cerminnya. Ketemu. Lanjut nomor 48. Titik P
5,-3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan dengan translasi min 2, 4, maka koordinat bayangan yang terakhir dari titik P adalah, oke, di sini adalah transformasi gabungan antara refleksi dan translasi. Kalian cari titik P 5,-3 kalau direfleksikan dengan Y sama dengan X, hasilnya apa? Setelah ketemu, dilanjutkan dengan translasi min 2, 4, berarti ditambah. Dan ketemu hasilnya. Oke, nomor 49. Segitiga ABC dengan koordinat titik sudut A, 23, B, min 2,3 dan C min 1,6 dirotasikan dengan pusat O atau 0,0 sebesar 90 derajat tapi searah jarum jam, berarti ke kanan. Nah, berapa koordinat titik sudut bayangan segitiga ABC tersebut? Oke, kalian gambar segitiga ABC, kemudian rotasikan ke arah kanan 90 derajat. Oke, nanti ketemu koordinatnya. Tarik ke bawah, kemudian ke kiri atau ke kanan, tergantung posisinya titik di mana. Oke, nomor 50 atau nomor terakhir, soal terakhir. Segitiga ABC dengan koordinat titik sudut A 2,3, B negatif 2,3 dan C negatif 1,6 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 10. Maka luas daerah bayangan segitiga ABC tersebut adalah, oke, nomor 50, kalian gambar tadi segitiga ABC-nya, kemudian kalian kalikan dengan 10 semuanya, karena faktor skala dilatasinya 10. Berarti semua koordinat kalian kalikan 10. Oke. Kemudian dicari alasnya berapa, tingginya berapa, dan luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, ketemu berapa satuan luas. Silahkan kerjakan remedial tryout yang pertama. Tulis jawaban kalian dari file Excel yang sudah disediakan dan kirim langsung via WA Ibu, paling lambat jam 15.00 atau jam 3 sore. Oke, kalian paham ya? Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.